Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita sekarang membahas tentang jual beli online. Maaf, ini di LKS tidak ada, memang ini materi tambahan. Anak-anakku, saat ini kan ada pembelajaran offline dan online. Sekarang itu untuk bukan hanya pembelajaran, jual beli barang itu bisa dilakukan secara online, tidak harus offline, datang ke toko, datang ke pasar, supermarket. Cukup kita menggunakan HP ataupun laptop atau netbook, dan kecenderungan masyarakat lebih suka berbelanja barang itu melalui laptop atau melalui HP yang namanya pembelajaran online. Bicara tentang pembelajaran online, menjadi pertanyaan bagi kita, keberadaan Shopee, Bukalapak, OKL, Tokopedia sebagai toko online marketplace ini apakah bisa menjadi penyebab berkurangnya pengunjung mall? Diberitakan di kompas.com ini tanggal 16 September 2017, 3 tahun yang lalu. Ternyata dikatakan, ini yang terpercaya kalau kompas.com, maraknya toko online ini membuat pergeseran budaya belanja masyarakat yang berdampak pada sepinya berbagai pusat perbelanjaan. Memang ada beberapa yang menolak bahwa jual beli online itu yang tidak menyebabkan berkurangnya atau menurunnya sepinya pasar. Nah, ini hasil pengamatan dari seorang pengamat ekonomi, dosen ekonomi, Profesor Firmansyah PhD. Beliau ini adalah seorang rektor dari Universitas Paramadina. Beliau mengatakan kehadiran teknologi informasi maupun komunikasi itu telah membabat keberadaan toko retail konvensional yang selama ini menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti supermarket, hipermarket. Itu menjadi banyak yang kukut, gulung tikar. Tak heran sekarang tuh banyak toko online semakin menjamur. Jika kita harus beralih dari jual beli offline, kalau kita seorang pedagang, kita harus beralih dari menjual barang secara online ke jual barang secara online. Pengalaman dari orang Kediri, dia dulu pertanyaan punya toko baju, tapi sekarang selain membuka toko baju, menjual barang secara offline, dia juga menjual barang secara online agar tetap eksis. Ingat, orang kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dia tidak eksis, maka dia akan tertelan dunia. Nah, berarti kita sekarang materinya adalah jual beli barang secara online. Apa tujuan pembelajarannya? Ini yang perlu diperhatikan. Siswa dapat mengetahui kelemahan jual beli online, bagaimana kelemahannya, lalu bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, siswa dapat mengetahui langkah-langkah melakukan bisnis secara online. Nah, di sini ada beberapa kelemahan jual beli online. Ada 6, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Di sini, kalau kita menjual barang secara online atau membeli, kita tidak bisa bekerja jika tidak ada koneksi internet, sehingga kita harus punya pulsa. Tapi rata-rata sekarang, kalau membeli pulsa itu rata-rata masyarakat mampu. Bahkan dari hasil penelitian saya, rata-rata siswa itu minimal menghabiskan uang beli paketan internet 50.000 ke atas. Minimal 50.000. Yang kedua, jual beli online itu rawan dibohongi atau ditipu. Pengalaman istri saya pernah ditipu ketika menjual alat keperluan bayi, kereta bayi. Setelah diteliti, ada beberapa akun-akun Facebook menjual barang penipu itu. Yang pertama adalah dia menjual barang di bawah harga umum. Itu berarti dia penipu.
Yang kedua, tidak ada komentar. Lihat komentarnya, banyak atau tidak. Kalau nggak ada komentar, berarti kemungkinan dia itu penipu. Karena biasanya kalau akun jual beli barang, lalu banyak komentar, itu adalah komentar-komentar dari pelanggan. Yang dia puas atau melaporkan barangnya sudah datang. Terima kasih. Tapi kalau dia akun penipu, komentarnya kosong. Karena kalau ada orang komentar, biasanya komentar yang negatif, mana barangnya kok belum sampai, seperti itu. Itu dua tanda, dua ciri akun-akun Facebook penipu. Sehingga solusinya, kalau kamu menjual barang atau membeli barang secara online, juallah secara COD. Jual kita tawar-menawar harga, akad jual beli secara online, tapi ketika terima barang, menyerahkan barang secara COD, secara offline, ketemu di daratan. Kelemahan jual beli online, barang tidak sampai ke pembeli, sehingga kalau bisa cari biro jasa yang terpercaya, jasa antar barang yang terpercaya. Yang keempat, orang jual beli online sabar saat banyak pembeli yang hanya bertanya saja. Kita harus melayani mereka. Kita harus berpikir bahwa mereka membeli. Seperti itu. Kita berpikir positif, maka itu akan terjadi secara positif. Menjadi subjek pelanggan. Yang keenam, tantangannya, jika barang kita jual tidak update, tidak baru, hanya itu saja, maka akan menyebabkan omset barang menjadi turun. Nah, di sini yang perlu kamu perhatikan, ada 4 langkah untuk mengawali jual beli online. Yang pertama, kamu harus memilih passion, sesuatu yang kamu sukai. Kamu suka menanam bunga hias, tanaman hias, maka kamu pilih itu. Kalau itu sebagai passion kamu, kamu akan mengetahui seluk-beluk tanaman hias. Kamu suka memelihara ikan hias, kamu bisa melangkah untuk berdagang ikan hias. Karena kan kamu akan mempelajari, mengetahui seluk-beluk ikan hias. Kamu suka kuliner, suka makanan, suka membuat makanan. Itu kamu tekuni. Pilih passion yang kamu sukai. Bidang apa yang saya pakai untuk jual beli barang. Yang kedua, kamu belajar dari orang-orang sukses. Menjual barang-barang ikan hias, menjual tanaman-tanaman hias. Pilih dari orang-orang yang sukses. Belajar dari mereka. Ya. Selanjutnya, mengetahui karakter konsumen, bukan karakter kamu. Karakter konsumen. Apa kesukaan konsumen dan apa yang daya beli konsumen itu berapa. Itu harus kamu ketahui. Sehingga dari survei yang kamu lakukan pada masyarakat, apa yang disukai bunga apa, makanan apa yang disukai, maka kamu bisa akan menentukan produk yang kamu hasilkan. Yang keempat, 4 langkah menghafali jual beli online, kamu harus bisa memilih kategori. Nah, kategori kuliner, jajan-jajanan. Mungkin nanti kita jual roti, kita jual misalnya kerupuk, masih dalam bidang makanan. Makanan-makanan ringan seperti itu. Nah, itu adalah 4 langkah mengawali jual beli online. Selanjutnya, mungkin mengapa Bapak mengajarkan tentang jual beli dalam prakara kewirausahaan itu ya. Di situ tidak hanya membuat barang, tapi kamu juga bisa menjual barang. Itu dapat dikatakan pembelajaran prakara kewirausahaan berhasil. Kalau kamu hanya membuat barang, itu pelajaran seni budaya. Tapi kalau bisa membuat barang, menjual, maka kamu pembelajaran prakarya kewirausahaan berhasil. Yang diutamakan prakarya kewirausahaan melatih skill kamu menjadi seorang pedagang. Lalu bagaimana hukumnya jual beli barang? Nah, ini ada dalil-dalil dibolehkannya jual beli. Jual beli itu hukumnya kan mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan tidak mendapat pahala, jika ditinggalkan itu tidak berdosa. Ya. Nah, haram dikatakan haram jika ada ayat Al-Quran atau hadis yang melarang. Tidak ada yang melarang jual beli. Bahkan justru
Diperintahkan kalau kamu berkeluarga, kamu punya anak, punya istri, maka kamu harus menghidupi keluarga dengan bekerja. Bekerja dengan apa? Misalnya berdagang. Misalnya ada surat dari Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah membolehkan jual beli. Pasti ke depan kamu pasti ingin bagaimana hidup mandiri. Ada hadis Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik. Nabi berkata, usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur. Seperti itu hukum jual beli. Dan sekarang saatnya jual beli online, kita ikuti gaya masyarakat. Sebagai penutup majelis, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, sik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.